Oke guys, balik lagi di channel Panji Septian. Jadi di video kali ini gua mau bahas tentang pinjol ya. Karena pinjol sekarang lagi banyak pembahasan gitu ya. Gimana kalau galbay dan lain-lain? Dan di sini gua lagi galbay di aplikasi Indodana ya. Kenapa gua bisa galbay di aplikasi Indodana? Nah, ini sedikit sharing ya buat kalian. Jadi gini, pertamanya gue pinjam di Indodana itu 700.000. Dalam jangka waktu 30 hari gue harus kembaliin 1.200.000. Dan itu masih dalam hitungan pendapatan gue, jadi masih gue bayar. Dan yang kedua, itu gue pinjam sekitar 2 juta. Dan cicilan 1 juta lebih dikali 3 bulan. Jadi gue harus bayar 3 juta lebih gitu. Masih tetap sama gua dibayar karena itu masih dalam hitungan pendapatan gua. Nah, yang terakhir ini kemarin waktu tanggal 14 Oktober itu gua pinjam 6 juta dengan cicilan 1.300.000 dikali 6. Jadi jatuhnya gua ngembaliin 7 juta lebih gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Sebulannya 1 juta lebih masih dalam hitungan pendapatan gua. Nah, tapi yang sangat disayangkan dari aplikasi Indodana ini, ternyata pengajuan kita itu belum tentu di ACC sesuai dengan tenor dan uang yang kita ajukan gitu kan. Jadi di sini gua cuman di ACC 4 juta dan tenor itu berubah menjadi 3 bulan, 1 bulannya 2.018.000. Nah, gua bingung dong. Jadi 2.018.000 gitu kan. Nah, ini waktu pengajuannya. Dikali 3 2.018.000 dikali 3 yaitu berarti 6 juta lebih. Dan bunganya berarti hampir 50% lebih guys dari yang gua pinjem gitu kan. Nah, waktu ini cair ke rekening gua langsung tanpa ada pembahasan, tanpa ada verifikasi dulu bagaimana cair 4 juta dalam tempo waktu sekian gitu kan. Bisa apa enggak, mau diambil atau enggak ada guys. Tiba-tiba uang masuk aja ke rekening gue ada 4 juta gitu kan. Nah, gue bingung dong karena enggak sesuai dengan pendapatan gue. 2 juta lebih itu lumayan gitu kan sebulannya. Makanya gue memutuskan untuk gagal bayar. Nah, sebelum gue memutuskan untuk gagal bayar itu, gua itu niatnya waktu uang masuk ke rekening gua 5 menit setelah itu, gua niatnya untuk kembalikan uang itu ke rekening Indodana. Cuman CS Indodana itu tidak mau uangnya dikembalikan. Nah, ini karena kata dia, pembatalan pengajuan Anda belum dapat kami proses dikarenakan pinjaman yang disetujui memiliki nominal di bawah 50%. Jadi kalau misalkan kita ngajuin 6 juta, nah di ACC-nya 3 juta itu baru bisa dibatalin. Itu menurut dia ya. Pembatalan hanya dapat dilakukan paling lambat 3 hari. Padahal gua 5 menit setelah uang masuk ke rekening, gua langsung mengajukan pembatalan dan mereka tidak mau terima. Berarti otomatis itu udah masuk pemerasan atau pemaksaan gitu kan. Karena kita niatnya pinjam itu sesuai dengan per bulannya kita bisa bayar gitu kan, sesuai dengan pendapatan. Nah, ini udah tidak sesuai dengan pendapatan. Akhirnya gua gagal bayar di Indodana. Memang baru berlangsung 5 hari sih. Cuman ya telur udah banyak lah ya. WA udah masuk 4 nomor ke rekening, ke nomor WhatsApp gua pribadi. Dan ini telepon udah banyak masuk ya. Tuh spam dari tanggal 14 kemarin, karena tanggal 14 kemarin gitu kan gua jatuh temponya. Nah, buat kalian nih ya, OJK itu fungsinya apa sih? Nah, gua juga nggak tahu OJK itu fungsinya apa, karena gua itu tadinya udah laporin masalah Indodana ini ke OJK, namun sayangnya OJK tidak ada tanggapan apapun. OJK hanya menyuruh saya untuk menyelesaikannya langsung dengan PUJK-nya atau perusahaannya langsung gitu kan. Kayak Indodananya langsung. Udah tahu gua chat Indodana nggak digubris gitu kan. Mereka nggak mau kalau uangnya dikembalikan gitu kan. Ini OJK malah nyuruh gua untuk langsung menghubungi Indodana. Jadi di situ ya udahlah gua gagal bayar aja gitu kan. Kenapa gue memutuskan untuk gagal bayar ya? Karena nggak sesuai sama pendapatan per bulan gue gitu. Gue merasa keberatan. Nah, intinya buat kalian yang gagal bayar nih ya di aplikasi pinjol, nggak usah takut.
DC teror ataupun DC nelpon, DC telepon kontak darurat, sebar data ataupun apa. Nah, buat yang legal nih ya, yang legal OJK, kalau misalkan udah sebar data ya udah kalian gak usah dibayar aja gitu kan. Itu kan udah masuk pencemaran nama baik dan lain-lain gitu ya. Privasi kita udah disebar data sama mereka, jadi ya udah nggak usah bayar aja. Untuk yang takut DC datang langsung ke rumah gitu, kalian gak usah takut, kalian hadapi aja. Lebih baik DC datang ke rumah daripada mereka spam terus kita di WA ataupun di telepon gitu kan. Gua sebenarnya udah siap mental kalaupun nanti DC datang ke rumah gitu. By the way, gue juga galbay di 3 aplikasi, Akulaku, Indodana, dan juga EasyCash gitu kan. Cuman EasyCash dan Akulaku belum jatuh tempo, jadi belum ada perkembangan lainnya gitu. Nah, sekedar informasi aja, di Sukabumi itu Kredipo itu ada DC-nya kalau nggak salah, tapi nggak tahu semua nggak tahu nggak. Soalnya teman gua ngalamin, dia nyairin uang 12 juta baru 3 bulan dan akhirnya galbay dan ternyata DC-nya datang langsung ke rumahnya gitu. Nah, di rumahnya ada istrinya, teman gua lagi kerja terus pulang dan alhasil mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol, DC agak tinggi seperti ya mengancam ataupun mau mengambil barang sama teman saya di lawan gitu kan. Sampai detik ini udah setahun lebih dari pas pertama DC itu datang, mereka nggak nagih lagi guys. Cuman resikonya di Kredipo dia di banned, tapi di aplikasi pinjol lain dia masih bisa bayar. Intinya kalau misalkan kalian gagal bayar nggak usah takut guys. Karena nggak cuma kalian yang gagal bayar di sini gitu. Banyak masyarakat Indonesia juga yang gagal bayar. Tapi mereka masih takut DC datang ke rumah. Padahal DC datang ke rumah itu lebih bagus menurut gua karena kalian bisa langsung ngobrol sama dia keadaan kalian gimana gitu. Nah, mungkin sharingnya segitu aja. Gimana sih tanggapan OJK? Ya, tanggapan OJK ternyata seperti itu, tidak ada tanggapan apapun ketika kita mengajukan pengaduan gitu kan. Padahal banyak aplikasi pinjol ilegal yang masih seperti ilegal gitu kan. Oke, mungkin segitu aja video sharing dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Buat kalian salam galbay, jangan takut. Tetap lakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih.